Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, hadirin sekalian, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir kembali di dalam kajian rutin kita, dan insyaallah pagi hari ini adalah kajian rutin hari Senin yang terakhir untuk sementara, karena pekan-pekan sudah mulai persiapan untuk jihad ini, yaitu menghadapi UAS. Dan pada pekan yang lalu, hari Senin yang lalu, sudah disampaikan bahwa pada hari ini, hari Senin ini, pada kajian yang terakhir ini, kita berikan kesempatan untuk berdiskusi, untuk berdialog, baik tentang materi yang selama ini sudah disampaikan ataupun hal-hal yang lain yang mungkin membutuhkan penjelasan lebih komprehensif. Ya, kita sama-sama untuk mendalami ajaran Islam dengan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Baik, kesempatan pertama mungkin saya berikan kesempatan pada yang akhir, kalau ada ingin ditanyakan. Adakah? Apa sudah ada? Belum. Kalau belum, saya berikan kesempatan dengan ikhwan. Ya, silakan. Agak kelas sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini saat terkait dengan materi kita plus belakang mengenai kita mencapai istiqomah. Seringkali saya dan teman-teman mungkin atau bapak saya pribadi menghadapi bahwa istiqomah itu ya kadang-kadang ada stucknya juga. Kadang saya merasakan bahwa bosanan atau namanya turun lagi gitu ke istiqomah saya. Barangkali bagaimana cara saya untuk tetap istiqomah dan tetap ada di jalan Allah yang benar, Ustaz. Karena saya menghadapi kadang-kadang tetap istiqomah, tapi kadang-kadang tengah jalan atau memang setelah itu gitu, kembali lagi untuk bagaimana mengatasi itu dengan besar. Terima kasih. Ya, baik. Teman sekalian, dalam hidup ini kita akan selalu dihadapkan pada berbagai ujian dan cobaan. Itu suatu keniscayaan. Ya, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kepada kita semua, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh, kata Allah, itu pakai lam, pakai harfi tauhid. Dan sungguh kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Dari semua, ya, semua kita akan mendapatkan ujian. Dan Allah yang menyebutkan itu. Hatta sehingga na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, sehingga nyata-nyata, jelas-jelas
siapa di antara kalian yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk berada di jalan Allah, hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin, dan yang sabar. Jadi kita selama kita masih hidup ini, maka tidak akan pernah lepas dari ujian. Ujian itu ada yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu juga ujian, ya. Ada yang tidak menyenangkan kita. Dua-duanya itu adalah ujian, dan itu akan terus ada pada diri kita sampai nanti kita meninggal. Nah, kemudian dari ujian itu yang akan dinilai oleh Allah itu ada dua hal. Yang pertama adalah sejauh mana kita menghadapi ujian tadi, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, itu betul-betul bersungguh-sungguh berjihad, bersungguh-sungguh tetap berada pada jalan Allah. Artinya istiqomah. Mendapat ujian yang menyenangkan, istiqomah dia. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur kepada Allah. Dia tidak menjadi sombong, dia tidak menjadi congkak, dia tidak membusungkan dada, tetapi dia menyadari bahwa seluruh kesuksesan yang baik tadi, yang menyebabkan dia senang, itu dia akui sebagai karunia Allah, sebagai rahmat Allah, sehingga dia bersyukur, dia mensyukuri itu. Tidak kemudian dia menjadi sombong, tidak kemudian dia menjadi congkak, tidak kemudian dia membusungkan dada, apalagi mengklaim bahwa keberhasilan ini adalah merupakan hasil prestasi dirinya. Nah, ini tolong camkan, ini bahaya sekali. Karena biasanya pada saat mendapatkan satu keberhasilan, yang diklaim itu adalah sesuatu yang selain Allah. Allah itu kemudian tidak disertakan. Allah itu kemudian tidak diyakini ya, sebagai sang Khalik yang menentukan semua itu. Contoh ya, seringkali kita melihat, mendengar, membaca pada saat mendapatkan satu kesuksesan, katakan itu suatu lembaga atau satu tim, maka seringkali yang disampaikan itu adalah keberhasilan ini berkat dari kesolidan dari tim kita. Keberhasilan ini bisa diraih karena sarana dan prasarana yang sangat baik. Keberhasilan ini kita raih itu karena kita semuanya adalah teamwork yang kuat. Ini seringkali terjadi, seringkali kita dengar dimanapun, kapanpun. Mayoritas kayak begitu. Allah itu dihilangkan. Padahal ada ayat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dan hanya dari pertolongan Allah. Mana kalau kita keluar rumah itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan supaya membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Dengan menyebut namamu ya Allah, atas perintahmu ya Allah, saya keluar rumah. Tidak ada daya dan kekuatan, dan aku bertawakal hanya kepadamu ya Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya darimu ya Allah, dan saya bertawakal kepadamu ya Allah. Nah, ini pada waktu kita mendapatkan ujian yang menyenangkan. Coba kalau di kalangan para ahli
katakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pertanian, ya, seperti kita di IPB ini pada waktu menanam misalnya, dengan segala program yang sudah dicanangkan berkaitan dengan bidang keilmuannya, ya, apakah itu menanam tanaman padi, jagung, atau tanaman-tanaman buah misalnya. Begitu kemudian berhasil pada waktu saat panen, berhasil dengan gilang gemilang, ya, produksinya itu begitu sangat fantastik. Biasanya apa yang diucapkan? Ya, mirip-mirip tadi. Ini adalah keberhasilan kita di dalam menciptakan lagi, ya. Padahal hak cipta itu hanya dari Allah. Menciptakan satu varietas baru yang tidak dikenal sebelumnya, dengan penelitian yang begitu sangat-sangat masif, penelitian yang menguras tenaga, pemikiran, dana, dan sudah dicobakan di berbagai tempat. Maka pantaslah, layaklah kalau kemudian mendapatkan keberhasilan seperti ini. Seringkali itu yang muncul. Lupa bahwa yang menumbuhkan itu adalah Allah. Pada surat Al-Waqiah, ya, ayat 63 dan 64, Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, "Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Tiadakah kalian teliti apa-apa yang kalian tanam? Suruh teliti. Kemudian ayat 63-nya, 64-nya, tadi 63, kamukah yang menumbuhkan, kata Allah, atau kami yang menumbuhkan? Ya, mereka lupa, para peneliti itu yang katanya sudah sangat-sangat hebat dalam prestasi penelitiannya, bahwa kalaulah oleh Allah kemudian matahari, ya, diliburkan sejenak untuk tidak memancarkan cahayanya, maka tidak akan terjadi itu yang namanya fotosintesis. Kalau fotosintesis tidak terjadi, maka tanaman itu pasti akan mati. Ya, kenapa? Karena nanti tidak menghasilkan fotosintat. Padahal fotosintat itu dipakai untuk respirasi. Respirasi itu menghasilkan ATP, energi untuk pembelahan sel nantinya. Kemudian juga menghasilkan kerangka karbon untuk isi bahan komponen dari sel dalam proses metabolisme. Itu semuanya Allah yang atur. Jadi seringkali kalau udah berhasil itu membusungkan dada. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Maka orang yang begitu nanti udah pasti tidak akan istiqomah. Nah, pada waktu mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan, maka disuruh kita juga istiqomah, yaitu dengan bersabar. Bersabar, karena Allah sedang menguji kita. Dan ingat, sabar itu jangan dimaknai dengan makna yang salah. Banyak yang memaknai sabar itu dengan makna yang negatif, statis. Sabar dong, sabar dong. Ya, padahal sabar itu kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ya, surat 3 ayat 146, itu orang yang sabar, orang yang mempunyai 3 ciri. Surat 3 ayat 146. Yang pertama, ciri orang sabar adalah orang-orang yang punya keimanan yang tangguh, yang kuat, tidak kena penyakit al-wahn, fama wahanu. Ya.
Dia punya maknawiyah, ruhiyah yang kokoh, yang kuat, keimanan yang dalam pada saat menghadapi berbagai macam musibah, ujian, cobaan. Kemudian yang kedua pakai dan, wa ma'dhu'fu, ya. Orang yang sabar itu pakai dan itu orang-orang yang mereka tidak mudah letih, tidak mudah lesu. Artinya fisiknya itu senantiasa dijaga dalam keadaan segar, tegar, bugar, sehat. Itu sabar. Ya, jangan orang sabar tapi ngeluh terus. Ya, sabar, sabar dong, sabar. Walaupun dia membaca istighfar, astagfirullahaladzim, tapi kemudian nggak keluar-keluar di kamar, makan juga tidak teratur, minum juga begitu, ya. Jadi hidup segan mati tak mau, kamar aja, senyum juga tidak, ya. Sehingga kemudian fisiknya lemah. Itu bukan orang yang sabar. Itu baru yang kedua, ciri yang kedua, dan itu pakai dan, ya, bukan apa. Ciri yang ketiga, wa mastakan, dan tidak mudah menyerah. Artinya dia struggle, dia betul-betul siap menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan itu. Dengan modal yang pertama tadi, punya keimanan yang kokoh, yang kuat. Kemudian yang kedua, dengan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, fisik itu. Matanya itu kan fisik, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, dan semuanya. Yang itu adalah bagian dari fisik manusia, itu dioptimalkan dengan keimanan yang kokoh, dengan fisik yang sehat, yang tegar, yang bugar. Nah, kemudian dua dasar tadi, dua komponen tadi, dua penguat tadi, itu dipakai untuk menghadapi berbagai masalah problematika yang dia hadapi. Maka pasti akan sukses. Ya, kalau sabarnya itu sabar seperti yang digambarkan tadi. Coba studi juga begitu. Ini adik-adik menghadapi UAS. Dalam Quran disebutkan surat 2 ayat 45-46, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Ya, sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Coba kalau sabarnya punya pengertian, punya makna seperti pada surat 3 ayat 146 menghadapi UAS, ya, itu pasti akan sukses, pasti dijamin. Imannya kuat, ruhiyahnya kuat, maknawiyahnya kuat, ya. Fisiknya juga begitu, ya. Kemudian tidak mudah menyerah. Dia latihan soal, dia belajar terus sampai dia paham, tidak mudah menyerah. Nah, seringkali ini sering dihadapi oleh para mahasiswa, ya. Begitu menghadapi kesulitan, bahkan kesulitan itu tidak bermakna kesulitan yang berat sebenarnya. Artinya belum paham, belum ngerti. Nah, kemudian karena belum paham, belum ngerti, malah kemudian ditinggal. Padahal kalau definisi sabar tadi kan yang ketiga apa? Wa mastakanu, tidak mudah menyerah. Nggak ngerti matematika, nggak ngerti kalkulus, nggak ngerti fisika, malah kemudian tidak menyenanginya. Dikeluarkan aja, dikeluarkan dari masjid, dibawa kucingnya, diangkat.
Diangkat aja bikinnya. Ya, ya. Jadi kan seringkali begitu ya, karena nggak ngerti-ngerti malah kemudian ditinggal. Padahal harusnya kalau definisi sabar tadi diikuti dengan baik, itu tidak mudah menyerah, ya. Terus berupaya. Ya, jadi hadirin sekalian, dengan ujian yang diberikan oleh Allah tadi, maka dua yang akan dinilai oleh Allah haruslah kita perjuangkan, haruslah kita raih, yaitu tetap kita on the track di jalan Allah dengan semangat yang tinggi, bersungguh-sungguh di jalannya, kemudian kita bersabar. Maka insya Allah akan diberikan jalan untuk istiqomah. Ya, jadi yang namanya hidup itu tidak mungkin tidak menghadapi ujian, ya. Kan seringkali begini, yang dimaksud dengan ujian itu seringkali konotasinya adalah yang tidak menyenangkan. Dia diuji, coba sekarang lagi menderita. Nah ini salah. Yang benar apa? Ujian itu bisa dalam bentuk yang menyenangkan dan bisa juga dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Nah, maka bagi orang yang beriman, dua-duanya itu harus dihadapi sampai nanti akhir hayat. Ya, kemudian ada hadis begini, Rasulullah mengatakan begini. Bagi orang yang beriman, kata Rasulullah, ini bilang kitab Riyadhus Shalihin ya. Sungguh dalam kehidupannya itu sangat menakjubkan. Jadi kehidupan orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Ya, kenapa? Karena kata Nabi, pada saat mereka mendapatkan sesuatu yang membuat mereka bahagia di jalan Allah, bahagianya itu bahagia di jalan Allah, bahagia yang benar, maka mereka bersyukur. Dengan bersyukur itu hidupnya sangat menakjubkan. Karena biasanya orang yang mendapatkan kebahagiaan itu, kesenangan itu, kemudian jadi lupa kepada Allah. Kemudian jadi sombong, jadi congkak. Kemudian kata Nabi, apabila mereka orang yang beriman itu mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan, maka mereka bersabar. Dengan bersabar itu hidupnya sangat menakjubkan. Itu karena biasanya pada umumnya mereka yang mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan itu seringkali munculnya itu adalah hal-hal yang negatif. Bisa berputus asa, prasangka buruk, kemudian stres, ya, stres, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur. Ada juga inginnya shortcut away, ya, potong kompas, datang ke dukun. Nah, karena ingin segera tuntas permasalahannya. Datang ke orang pintar katanya. Padahal dukun itu sebodoh-bodoh orang, tapi dibilangnya orang pintar. Nah itu kalau lagi stres itu kan begitu. Ya kebalik-balik ya. Nah, maka orang yang beriman itu nggak boleh sombong, nggak boleh congkak, dan juga tidak boleh stres. Ya, biasa saja hadapi kehidupan ini. Nah, maka hadirin sekalian, kebahagiaan apapun yang kita raih, yang kita dapatkan, segera sadari, akui bahwa itu adalah karunia dan rahmat Allah. Bahwa kita diwajibkan berusaha, ya, tetapi begitu berhasil, jangan kemudian keberhasilan ini adalah karena kehebatanku. Ya, ini jangan terjadi. Ini bagian dari menjaga
istiqomah. Ya, maka selalu dalam perjalanan hidup kita ini dibasahi dengan zikir, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Pada waktu dalam keadaan bahagia, ingat Allah. Ini karuniamu ya Allah. Pada waktu kita mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan, ingat Allah. Ini adalah kasih sayangmu ya Allah yang sedang menguji aku. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah, berikan istiqomah kepada kami. Jadi semuanya mendekat kepada Allah. Gitu. Ya, begitu ya. Jadi memang dalam hidup ini kadang-kadang apa? Imannya naik. Kalau kata Nabi itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kata Nabi kadang-kadang naik, bertambah gitu. Wa yanqus kadang-kadang turun. Maka kemudian kata Nabi di hadis itu, fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Maka perbaharui. Mujaddid itu pembaharu ya. Maka perbaharui iman kamu sekalian dengan memahami kembali kalimat la ilaha illallah. Ya, maka kita ya pada waktu mengalami berbagai goncangan dalam perjalanan hidup, itu kalimat la ilaha illallah itu harus terus-menerus dipupuk supaya dalam kondisi yang stabil, bahkan kemudian naik. Karena kalau sudah kalimat la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada sesuatu yang kami agungkan, tidak ada sesuatu yang kami yakini akan bisa menyelesaikan satu masalah. Tidak ada satupun yang paling kami cintai illallah, kecuali hanya Engkau ya Allah. Jadi tidak ada. Itu kalimatun nafi namanya. Penidaan dulu. Nah, baru kemudian illallah, kecuali Allah, kecuali apa yang Engkau kehendaki ya Allah. Pasti itu akan bangkit. Kalimat tauhid. Baik, jadi cukup panjang pertanyaan pertama. Saya kembalikan lagi ke Ahwat kalau ada yang ingin menanyakan. Diberikan kesempatan diskusi ini sekarang. Belum ada? Balik lagi? Ya, silakan. Agak kencang deh supaya dengar ya. Jadi gini Ustaz, misalkan kita kan setiap hari sholat, jadi kita sholat setiap sholat itu apakah kita terlalu yakin bahwa kita akan diterima atau secara mana sholat kita, sedangkan Allah itu lebih suka dengan hambanya yang selalu berdoa. Karena kalau misalkan kita harus berdoa, semoga sholat kita diterima, itu gimana kita apakah kita harus terlalu yakin dengan sholat kita? Iya. Kita melaksanakan sholat, ya. Tetapi ini pertanyaannya ini bagaimana sikap kita? Apakah kita yakin ya dengan kita sholat itu kita akan mendapatkan sesuatu, atau sikap kita seringkali gamang ya. Nah, dari sekalian kita diajarkan di dalam Islam pada waktu kita melakukan amal ya, melakukan amal, tentu yang dimaksud amal ini adalah amal-amal yang soleh ya, amal-amal yang hak, amal-amal yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya ya. Maka perlu ilmu kan, supaya kita tahu ya, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang hak.
Jadi ilmu ini menjadi satu persyaratan mutlak dalam beramal. Maka ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah tidak langsung disuruh sholat, ya, tidak langsung disuruh puasa, tidak langsung disuruh haji, tetapi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini hikmahnya adalah dalam Islam itu ilmu yang hak itu menjadi sangat-sangat penting sebelum kita melakukan sesuatu. Sesuatu itu amal. Melakukan amal-amal yang baik itu perlu ilmu. Karena kalau nggak pakai ilmu itu bisa salah. Ya kalau salah yang ditolak oleh Allah. Ya. Makanya kaitan dengan sholat misalnya ya kita harus belajar, perlu tahu bagaimana ilmu yang berkaitan dengan sholat. Perintahnya Rasul kalau contohnya tadi sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu, kata Rasul nih, sebagaimana kamu tahu, kamu melihat, kamu tahu maksudnya, kamu berilmu, ya. Karena ra'aitumuni usolli, ya. Sebagaimana kamu tahu, kamu pelajari, kamu lihat bagaimana aku sholat. Gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa kita akan sholat, ya kita harus tahu bagaimana sholatnya Rasul. Maka dengan begitu kita jadi itmi'nan, jadi tenang itu hati. Ya, nah ini tentang ilmu ini ada di sekalian, tidak boleh berhenti di satu titik hingga akhir hayat. Termasuk tentang sholat misalnya kita pelajari terus. Ya, itu tidak akan pernah kering. Ya, misalnya, ya tentang bacaan sholat yang dirukunkan, dijadikan rukun, itu kan diantaranya surat Al-Fatihah. Pelajari surat Al-Fatihah saja itu tidak akan pernah kering, tidak akan pernah habis. Mulai dari misalnya kualitas bacaannya. Jangan membaca surat Al-Fatihah juga itu tajwidnya, panjang pendeknya juga itu masih bermasalah. Ya. Makanya pelajari dari sisi itu karena itu bisa merubah arti. Kalau panjang pendeknya jadi salah. Nah, maka terus menerus kita pelajari dengan belajar tahsin, ya, belajar tajwid, ya, dari baca Quran itu. Kemudian dipelajari juga berkaitan dengan apa makna dari bacaan surat Al-Fatihah itu. Mentadabburi. Ya, walaupun sudah setua kita ini masih banyak juga yang nggak paham itu arti dari bacaan surat Al-Fatihah. Padahal itu sudah dibaca berulang-ulang sehari minimal berapa kali? 17 kali minimal. Kan setiap rakaat disuruh baca surat Al-Fatihah, karena itu rukun. 5 kali sholat itu kalau yang fardu saja itu 17 rakaat. Berarti ulangannya 17. Ya, 17 kali baca surat Al-Fatihah. Belum kalau ditambah dengan yang sunnah. Nah, sehari 17 kali. Kalau seminggu berapa kali? Kalau sebulan berapa kali? Begitu ditanya, ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ya. Tahu misalnya, ya Allah tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu yang seperti apa ya? Apa makna ihdinas siratal mustaqim itu? Tunjuki kami kepada jalan yang lurus.
Jangan-jangan masih juga belum paham. Padahal yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim itu adalah ad-dinul Islam. Tunjuki kami ya Allah kepada ad-dinul Islam dalam hidup ini. Sehingga begitu selesai sholat juga seluruh kehidupannya itu haruslah sesuai dengan ad-dinul Islam. Ya, maka tidak sedikit orang yang sholat, bahkan sholatnya di Masjidil Haram karena sudah haji berulang-ulang, umroh berulang-ulang, tetapi begitu pulang dari sana berekonomi misalnya masih berekonomi riba. Padahal dia berulang-ulang baca ihdinas siratal mustaqim misalnya, ya, dan masih banyak hal yang lain. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim misalnya, seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Coba kalau ditanya ya kepada mereka yang mengatakan itu minimal 17 kali dalam sehari, yang dimaksud dengan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat itu siapa ya? Kira-kira bisa jawab nggak? Kan kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Kan artinya begitu. Karena kalau ditanya oleh Allah siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat itu, gimana jawabannya? Nah, ini yang saya maksud, kita perlu terus belajar. Ternyata siapa yang dimaksud di situ? Dijawab oleh Allah pada surat 4 ayat yang ke-69. Surat An-Nisa ayat yang ke-69. Dapat lagi ini kucing. Beda lagi. Ya. Pada surat An-Nisa ya, surat 4 ayat yang ke-69 itu Allah menjelaskan tentang orang-orang yang diberi nikmat, yang kita selalu minta pada waktu kita membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat, sebagaimana jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa ternyata mereka? Maka pada surat 4 ayat 69 Allah menyebutkan wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ternyata jawabannya itu, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka kata Allah, mereka telah akan dikumpulkan dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Akan dikumpulkan di mana? Di surga. Siapa mereka? Ternyata ada 4 kelompok. Itu yang kita minta. Kadang-kadang kita itu karena nggak paham, jadi nggak nyadar bahwa kita itu sedang meminta sesuatu kepada Allah supaya kita dikumpulkan dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Ternyata siapa? 1, para nabi dan para rasul. Kita itu ingin nanti itu berkumpul dengan para nabi dan para rasul di surga Allah yang paling tinggi. Jangan tanggung-tanggung, di surganya juga. Surga bersama dengan para nabi dan para rasul. Itu 1. Yang kedua, dengan siapa kita ingin dikumpulkan kelak? Yang kedua adalah dengan orang-orang yang sidq, orang-orang yang jujur. Ingat, orang jujur itu langka.
Ya. Maka kita minta kepada Allah. Dan orang yang jujur itu udah pasti mereka surganya nanti akan dikumpulkan dengan para nabi dan para rasul. Karena itu pakai wawu, pakai dan. Itu yang kedua. Jadi kita minta supaya nanti di surganya itu dikumpulkan dengan orang-orang yang sidq. Karena sidq itu, jujur itu dalam 3 hal. Pertama, jujur hatinya, as-sidqun niyah namanya, jujur di hatinya. Yang kedua adalah sidqul lisan, jujur dia lisannya, kalau berkata dia benar. Yang ketiga adalah sidqul amal, jujur dia amalnya. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada Allah supaya nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Bayangkan. Jadi kita setiap sholat itu sebenarnya kita minta kepada Allah, nanti di yaumil akhir ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang mati syahid. Karena orang-orang yang mati syahid itu dia pasti akan mendapatkan surga, dan surganya surga yang tertinggi. Kemudian yang keempat, kita minta supaya dikumpulkan oleh Allah kelak dengan orang-orang yang soleh. Ini baru bacaan surat Al-Fatihah loh ya, dan baru apa? Baru beberapa ayat yang saya sampaikan ini. Nah, maka ini merespon tadi, dalam hadis disebutkan nilai amal yang tertinggi pada setiap amal yang kita lakukan, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, kemudian apa, menyantuni fakir miskin, anak yatim, termasuk studi, amal-amal yang soleh tadi itu akan mendapatkan nilai yang tertinggi pada saat kitanya melakukan itu berkecamuk 2 hal pada diri kita. Ya, mungkin ini sesuatu yang relatif baru barangkali ya, adik-adik. Apa 2 hal yang berkecamuk itu? Dalam Al-Quran, dalam hadis juga banyak disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. 2 hal itu adalah khawfau wa toma'a. Ada rasa takut dan ada rasa harap. Khawfau wa toma'a. Oh, ini itu ayatnya, khawfau wa toma'a. Apa maksudnya? Ya, pada waktu kita sholat, maka pada diri kita ada 2 perasaan itu. Ya, tentu setelah sholatnya itu tadi benar, ya. Saya tarik dulu ke ujung depan bahwa setiap amal itu akan sah, ya, akan sah kalau 2 persyaratan terpenuhi. Yang pertama adalah ikhlasun niat, ikhlasnya niat, artinya niatnya karena Allah, tidak riya, ya, tidak pamer, betul-betul karena Allah. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Jadi yang kedua adalah mencontoh, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu syarat sahnya amal. Nah, kemudian balik tadi yang saya sampaikan, supaya nilai amal itu mendapatkan nilai yang tertinggi, maka ada 2 hal, khawfau wa toma'a. Kalau sahnya saja sudah tidak didapat, maka nilai tidak akan dapat. Ya, maka sahnya dulu. Sahnya dulu. Supaya sah, tadi kan perlu ilmu. Perlu ilmu, niatnya karena Allah, ya, tidak karena yang lain. Yang dimaksud dengan karena Allah itu yang gimana sih Ustaz? Yang dimaksud dengan karena Allah itu kita sadar betul apa yang kita lakukan itu ada rujukannya. Allah telah menentukan. Contoh sholat, Allah menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah.
diperintahkan, dan sholatlah kalian dan tunaikan zakat. Berarti apa? Oh, ada perintah dari Allah. Maka saya melakukan sholat itu atas dasar karena Allah, maksudnya karena Allah telah memerintahkan kepadaku untuk sholat. Supaya tahu begitu gimana? Berarti harus tahu ilmunya, harus belajar. Oh, ada perintahnya. Begitu juga tentang menjauhi larangan. Ada larangannya. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Oh, saya tidak pacaran itu karena Allah telah melarangnya. Maka mereka tidak pacaran itu karena Allah, bukan karena tidak dapat kesempatan atau tidak dapat pasangan. Bukan. Kenapa yang begitu? Kenapa kamu nggak pacaran? Habis. Oh, nggak ada yang suka, nggak kebagian. Nah, kalau dia nggak pacaran gara-gara itu, nggak dapat pahala, tidak karena Allah. Ya, seperti pelacur yang berhenti melacur karena sudah tua dan tidak laku. Kenapa kamu nggak melacur? Habis sudah nggak laku, udah tua. Nah, kalau berhentinya melacur gara-gara itu, motivasinya, niatnya, nggak dapat pahala dia. Tapi kalau saya tidak melacur karena Allah melarangnya, jangankan melacur, mendekati zina, mendekati saja dilarang. Itu yang dimaksud karena Allah, ya. Ittiba'ur Rasul berarti mencontoh Rasul. Kalau contoh sholat, maka bagaimana Rasul memberikan contoh tentang sholat. Nah, sekarang masuk kepada hal-hal wa qama'ah. Ya, ini kaitan dengan nilai tadi ya pertanyaannya. Bukan hanya sholat, puasa dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan khauf, rasa takut, maksudnya pada waktu kita melakukan ibadah itu takut jangan-jangan nilai atau apa amal yang kita lakukan itu ditolak. Jadi takut ditolak. Maka takut ditolak itu menyebabkan, menginspirasi dirinya untuk berupaya melakukan sesuatu itu pertama dengan ikhlas karena Allah, karena dia tahu kalau saja saya melakukan sesuatu tidak karena Allah pasti ditolak, karena itu riya. Lagi-lagi ini ilmu, makanya dia setiap melakukan sesuatu, mulai dari sholat itu kan mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu keikhlasan itu dijaga. Pertama karena Allah, Allahu Akbar. Itu nanti dalam perjalanannya sebelum salam bisa diganggu oleh setan, oleh iblis, kemudian ikhlasnya hilang. Betapa tidak? Misalnya Allahu Akbar, tiba-tiba ada mobil, ya, suara mobil, dan dia sudah kenal ini suara mobil calon mertua. Rubah. Tadinya ikhlas karena Allah, nah mulai hatinya goncang. Apalagi dia terus jalan di sini, semakin dekat ini calon mertua. Itu, ya, sehingga gerakannya juga mulai menyesuaikan. Ya, biasanya ya cepat-cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi karena gangguan tadi Allahu Akbar, rubah. Ya, maka setiap kita melakukan sesuatu tadi ada rasa takut. Jangan-jangan nanti ditolak ini, maka karena ada rasa takut itu dia jaga betul keikhlasannya. Bukan hanya itu, apa yang dilakukan itu betul-betul ingin mencontoh Rasul supaya nggak ditolak. Maka disambung dengan wa qama'ah, pakai wawu, dan bukan au, bukan am. Kalau au itu atau, am itu atau, tapi ini pakai wawu ataf.
Karena wau itu ada dua, ada wau kosam, ada wau ataf. Wau kosam wau sumpah. Sedangkan wau ataf itu dan, artinya ada rasa takut dan ada rasa harap. Rasa harap maksudnya apa? Karena dia punya ilmu tadi kan, harus dengan ilmu. Dia berharap diterima oleh Allah sehingga dia prasangkanya baik kepada Allah. Rasa takut membuat dia mendekat kepada Allah. Rasa harap membuat dia pun mendekat kepada Allah. Cuman ini beda versi. Kalau rasa takut dia memperbaiki dirinya, niatnya, amalnya, niatnya ikhlas karena Allah, amalnya mencontoh Rasul. Kalau rasa khauf, dia yakin Allah itu maha pengampun, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha perkasa. Kemudian prasangkanya baik, tolong terima ya Allah apa yang amal yang kami lakukan. Gitu ya, selalu begitu. Khawfau wa tama'ah, ingat itu. Ya, kalau puasa juga begitu sana, khawfau wa tama'ah. Studi khawfau wa tama'ah. Ada rasa takut yang membuat mendekat kepada Allah, ada rasa harap yang membuat juga mendekat kepada Allah. Cuman dari dua background. Kalau rasa takut memperbaiki hatinya, niatnya, dan memperbaiki step-step amalnya supaya sesuai dengan dicontohkan Rasul. Kalau rasa harap, berharap Allah menerima amalnya karena sadar bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, sehingga perasaannya baik. Maka kata Nabi, kalau amal dilakukan dengan dua tadi, ya, maka akan mendapatkan nilai yang tertinggi. Begitu hadis sekalian. Baik, saya kira sesuai dengan kontrak perkuliahan, waktunya juga ternyata sudah habis ya. Dan ini untuk sementara adalah kajian yang terakhir dulu. Alihkan adik-adik sekalian untuk konsentrasi jihad ilmi, ya, karena itu juga bagian dari perintah Allah dan sekaligus syiar dakwah. Ya, kemarin pada waktu wisuda baru hari Rabu yang lalu ya, kita bersyukur pada Allah salah seorang akhwat kita, ya, berjilbab rapi, ya. Anaknya orang tidak mampu, ya, bapaknya itu bukan ojek, ya, sudah sakit-sakitan, ya. Ternyata Mbak Lutfi yang di KSHI Utara dengan IPK 395 lulusan terbaik gitu. Ya, ini kan patut disyukuri, ya, seorang akhwat yang keluarganya tidak mampu. Bahkan beliau sambil ngajar adik-adik SMA. Ngajarnya juga online, ya, pakai daring ya. Teknologi sudah dipakai. Jadi menurut saya ya, satu kebanggaan karena iman. Ya, akhwat itu kalau bisa berinteraksi dengan menggunakan teknologi, ya, dia nggak harus kemana-mana. Ya, sekarang ini kan saya punya pemikiran misalnya adik-adik nanti ini, terutama yang akhwat ya, dia kerjaannya itu sebenarnya di Amerika, ya, tetapi dia adanya di Banten. Loh, ya bisa, karena dengan pakai teknologi. Nah sekarang kan kita bisa dengan berbagai komponen di berbagai benua, bukan hanya negara. Ya, dia ada di sini, dia bisa bangun. Ini jangan diremehkan kata-kata saya ini. Ini adalah sesuatu untuk masa depan, terutama adik-adik akhwat yang cerdas-cerdas, yang punya kepakaran. Jadi nggak harus bawa map, tetapi kompetensinya itu perlu diakui oleh orang lain, oleh orang yang membutuhkan. Ya, dia adanya di Bogornya juga di Batang misalnya ya.
tapi kerjaannya di Amerika sana. Bisa dengan teknologi yang ada. Tinggal perintah aja dari sini. Ya, bukankah kalau kita sekarang ini menggunakan tab itu, ya dunia itu hanya selebar ini kan? Iya, orang mau nyari apa? Ya, saudara kita yang menemukan 4G itu, ya itu kan alumni ITB, ya Khairul Anwar namanya. Ya, dia seorang doktor yang masih muda di Jepang. Saya alhamdulillah sempat ketemu waktu saya di Jepang. Beliau yang mengkoordinir daurah se-Jepang waktu itu pada waktu summer. Jadi setiap summer itu ada summer camp di Jepang itu. Ada pertemuan kader kita se-Jepang, tetapi itu kader-kader yang memang sudah pada level tertentu. Nah, waktu saya ke sana, saya jadi pembicara, salah satu pembicara, dan ketua panitianya itu beliau. Ya, sekarang jadi dosen di sana. Dia menemukan 4G. Ya mungkin kalau sekarang selevel Habibie, masih muda. Dia alumni ITB, kemudian dia jadi kuliah S2, S3 di Jepang, dan sekarang sudah jadi profesor di Jepang dan jadi dosen. Ya, jadi ini di dunia akademik begini, coba semangat. Ya, jangan habis ngaji kemudian balik ke marbot tidur. Tapi saya kira enggak, kalau marbot sini enggak, mudah-mudahan enggak. Ya, semangat. Ya, dan banyak contohnya alumni marbot. Ya, menantu saya salah satunya itu alumni marbot, qualified. Orang marbot, hafal Quran 30 juz. Dan sekarang sedang S3 di Malaysia. S1-nya Fahutan, tidurnya di marbot. Kemudian S2 di UI, ya, cum laude. Kuliah juga di Libya. Sekarang masih kuliah di Libya, tapi pakai online. Sudah hafal 30 juz sejak S1. Alhamdulillah sekarang sedang S3. Istrinya juga, anak saya istrinya itu sedang S3 juga. S2-nya 4,0 di sini. Anak saya yang skip. Sekarang sedang dua-duanya S3 di Malaysia. Insya Allah nanti pulang. Kakaknya Farifah ini dia dosen FEMA. Saya kira nanti itu satu-satunya psikolog di ITB yang doktor yang insya Allah hafal Quran. Karena sebelum berangkat itu sudah 29 juz. Jadi sekarang dia sedang di Copenhagen. Jadi kita ini terus ini menjual semangat adik-adik yang muda-muda, ikhwan akhwat. Nanti insya Allah akan ada akhwat yang hafal Quran 30 juz, doktor dan alumni Copenhagen. Sekarang dia di sana, mungkin setahun lagi. Itu kakak kandungnya Khalifah. Ya, ini harus jalan ini. Apalagi yang hafal Quran itu minimal doktor, minimal. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan memberikan kepada kita istiqomah dalam kehidupan ini. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.